Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadila dari Prodi PGSD kelas 4D. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Program Pendidikan Inklusi. Nah, soal yang pertama yaitu, apakah Anda setuju dengan diadakannya Program Pendidikan Inklusi? Nah, jawaban saya, kalau menurut saya sendiri, setuju kalau diadakan program pendidikan inklusi. Mengapa? Karena secara tidak langsung, kalau ada pendidikan inklusi akan memberikan banyak manfaat bagi kita, khususnya bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, atau yang sering disebut dengan ABK. Nah, manfaatnya yaitu akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya, sehingga tidak ada yang namanya dibeda-bedakan antara dia mah anak yang gimana gitu, anak yang berkebutuhan khusus biasanya sering dibully gitu kan. Nah, kalau di sini sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, yang kedua yaitu berbagai fasilitas untuk belajar dan mengembangkan diri terlepas dari keterbatasannya. Yang selanjutnya yaitu dorongan untuk lebih percaya diri. Yang selanjutnya yaitu kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan dengan teman sebaya. Nah, di sekolah inklusi ini, anak yang berkebutuhan khusus akan mendapatkan dididik bersama anak yang tidak memiliki keterbatasan, sehingga dalam kelas tersebut siswa dapat terlatih dan terdidik untuk dapat menghargai, menghormati, dan menerima satu sama lain dengan penuh empati. Nah, mungkin itu alasan saya. Nah, soal yang kedua yaitu, apa tujuan dari diadakannya pendidikan inklusif dan apa tantangan yang dilaksanakannya di Indonesia. Nah, yang pertama, tujuan inklusi. Seperti yang telah diajarkan oleh Bapak, yang telah dipresentasikan, telah diterangkan. Nah, tujuan inklusi diantaranya ada kalau yang saya ketahui ya, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, mendapat pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas atau putus sekolah. Yang keempat yaitu menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 32 ayat 1. Nah, kalau tantangannya yang dilaksanakan di Indonesia, menurut saya, seperti yang kita ketahui, kalau di Indonesia itu memang masih terdengar asing ya dengan apa sih pendidikan inklusi itu. Kemarin kan saya juga baru tahu sekarang karena ada matkulnya. Nah, karena tidak semua sekolah reguler dapat menerima siswa ABK, karena pendidikan inklusi hanya diselenggarakan oleh sekolah yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah. Sehingga sampai saat ini sekolah inklusi juga masih terbatas dan tidak tersedia secara merata di Indonesia. Nah, hal ini semua disebabkan karena yang pertama, minimnya jumlah tenaga pengajar atau staf guru pendamping khususnya. Staf pendamping khusus. Nah, yang kedua, tidak semua guru di sekolah memahami cara mengajar dan membimbing siswa yang berkebutuhan khusus ya. Yang ketiga itu fasilitas yang belum memadai. Yang keempat, memungkinkan ada penolakan dari orang tua siswa yang reguler untuk belajar bersama anak yang berkebutuhan khusus. Yang kelima yaitu risiko bully dan penolakan. Nah, tantangan ini memang dirasa memang benar gitu adanya, karena
terkadang di kita itu ya, kalau ada anak yang berkebutuhan khusus selalu dibully, oh ini dia mah gini. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi suatu penghambat diadakannya program pendidikan inklusi. Nah, lalu juga tidak semua guru bisa mengajar gitu, karena terkadang anak yang berkebutuhan khusus itu berbeda dengan kita seperti anak-anak yang normal lainnya gitu ya, sehingga guru itu harus mempunyai kekuatan lebih ekstra gitu ya dalam mengajar. Nah, soal yang ketiga yaitu faktor apa saja yang mendukung implementasi pendidikan inklusi. Nah, faktor pendukungnya dalam implementasi pendidikan inklusif yaitu adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari kepemimpinan atau guru dan lain-lain ya. Yang kedua, kebijakan sekolah yang mendukung peran dan tanggung jawab yang jelas dari setiap staf atau guru. Nah, yang ketiga, guru-guru dapat bekerja dalam tim dan mampu kerjasama secara kooperatif dengan praktisi lain. Yang keempat, kemampuan guru dalam mengajar anak ABK. Nah, itu salah satu faktornya yang pendukung dalam mewujudkan mengimplementasikan dalam pendidikan inklusif. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan dan dukungan orang tua dan keluarga. Yang selanjutnya, anak memiliki perasaan diterima dan dihargai oleh sekolah. Nah, yang soal keempat, bagaimana wujud dukungan masyarakat dalam mendukung program pendidikan inklusif. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri ya, kalau di kita itu masih jarang ya sekolah inklusi gitu. Jadi program pendidikan inklusi ini masih belum diketahui oleh masyarakat banyak gitu ya, belum dipahami oleh masyarakat banyak, sehingga wujud dan dukungan masyarakat pun belum terlihat gitu oleh kita. Nah, mungkin wujud dukungan dari masyarakat berupa kerjasama kemitraan antara sekolah dan pemerintah, orang tua, dan mungkin dengan guru-guru lainnya. Nah, mungkin kalau misalkan program pendidikan inklusi ini sudah mulai berjalan, nah mungkin dengan seiring berjalannya waktu akan ada wujud dukungan dari masyarakat. Yang kelima yaitu soalnya bagaimana kualifikasi guru yang bisa menjadi pendidik di program pendidikan inklusi. Nah, kualifikasi guru atau kualitas guru ya yang bisa menjadi pendidik di program pendidikan inklusi, tentunya bukan guru yang kaleng-kaleng ya. Tentunya dalam program pendidikan inklusi ini guru sangat berpengaruh, dan yang terpenting itu tenaga pengajarnya atau tenaga pendidiknya itu harus yang benar-benar komitmen sungguh-sungguh gitu, sehingga dia juga bisa mengajar atau memahami bagaimana cara membimbing anak yang berkebutuhan khusus. Karena dalam mengajar anak yang berkebutuhan khusus itu ada bedanya dengan mengajar anak reguler seperti yang hal biasanya gitu ya. Kalau udah mengajar anak yang berkebutuhan khusus, tentunya pasti ada bedanya, seperti guru itu mentalnya harus kuat. Lalu kemampuan guru dalam mengajar anak ABK itu harus benar-benar memahami dalam mengajarnya dan membimbingnya, serta guru juga harus mempunyai sikap kerjasama yang kooperatif. Pokoknya harus saling komunikasinya itu kuat gitulah, sehingga guru tersebut dapat dekat dengan anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Nah, mungkin kualifikasi gurunya seperti itu kalau menurut saya. Nah, mungkin jawaban dari soal-soal UTS yang Anissa jawab cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.